came from a world of drifters. Seperti yang Bapak jelaskan tadi di awal bahwa ikan-ikan di laut itu dia awalnya adalah sebagai planktonnya. Ini adalah larva-larva ikannya. Jadi larva-larva ikan itu dia sebenarnya awalnya itu adalah planktonnya. Ini adalah larva ubur-ubur ya. My fellow plankton came in all sizes, from tiny. Nah ini ukurannya ini sangat kecil ya. Kenapa dia kelihatan besar ini? Karena sudah di dalam bentuk video ya. Kalau di kita ini hanya bisa dilihat mati dengan mikroskop ya. Nah seperti inilah di laut itu ya. Ini adalah larva-larva dari hewan-hewan avertebrata ya. The most common animals here are copepods and krill. Copepod, ini copepod ya. Copepod itu adalah sejenis krustasea. Krustasea itu hewan yang berluas-luas ya, udang-udangan, udang kepiting, ikan, kerang. Contain more than 1 million living creatures. It can be a pretty tough existence though. Trillions are born here. Nah mungkin ada yang bertanya kenapa dia mungkin bergerak ya, karena namanya makhluk hidup dia bergerak. Tetapi dia ini pergerakannya pasif, jadi dia tidak bisa melawan arus ya, melawan arus dia akan terbawa kemanapun air arus membawanya itu akan terbawa ya. Dan di plankton itu dia juga saling memansa ya, saling memansa juga. Ya, sesama plankton itu, zooplankton itu dia juga saling memanfaat terjadi pemangsaan ya. Nah, ini fitoplankton ya. Nah, fitoplankton itu dia biasanya dicirikan oleh dia bentuknya seperti sel-sel begitu ya. Ini fitoplanktonnya, fitoplankton. Ini dia seperti batang-batangan ya, batang-batang. Ini mikroskop yang digunakan ini mikroskop yang sangat canggih ya. Kalau mikroskop kita di fakultas itu belum bisa mengamati seperti ini ya. Kita bisa lihat seperti ini, tapi dia lebih kabur. Dia warna gelap-gelap ya. Tidak bisa kita lihat seperti ini. Oke, saya kira begitu saya videonya. Best of all, they make the perfect snack for a small fish. Nah, itu tadi tentang gambaran tentang apa itu plankton. Sudah lihat ya, sudah lihat kalau di plankton itu kalau kita lihat tadi di video itu dia bentuknya seperti kutu-kutu air ya, seperti kutu kecil, kemudian ada yang bentuk seperti matahari, macam-macam dia punya bentuknya. Karena memang jumlahnya itu banyak sekali sampai jutaan spesies ya di laut itu adalah planktonnya, banyak sekali jumlahnya dan jenisnya. Oke, kemudian kita lanjut dulu. Nah, seperti yang sempat saya bawa singgung tadi, jadi ada dua jenis plankton berdasarkan kandungan nutrisi ya. Yang pertama adalah fito ya. Ada namanya fitoplankton. Fitoplankton itu adalah semua tumbuhan renik yang mampu melakukan fotosintesa sehingga mampu mensintesa makanan sendiri. Jadi fitoplankton itu adalah tumbuhannya. Kemudian zooplankton dari kata zoo ya. Zoo berarti dia adalah semua hewan yang umumnya renik dan memenuhi kebutuhan hidupnya dari material yang telah tersedia. Jadi itu adalah perbedaan antara fitoplankton dan zooplankton. Jadi tolong jangan ada lagi yang salah ya. Kalau ditanya apa itu fitoplankton dan apa itu zooplankton. Jadi fitoplankton adalah tumbuhan ya yang bersifat planktonik, kemudian zooplankton itu adalah hewan yang bersifat planktonik ya. Oke, kemudian fitoplankton ini juga dibagi ya menjadi beberapa. Kalau kita lihat tadi di video itu ada yang berukuran besar, ada yang berukuran kecil. Nah, dibagi menjadi beberapa. Nah, yang pertama adalah makroplankton. Itu dia ukurannya lebih besar dari 1 mm ya. Makroplankton ini yang besar ya. Nah, ukurannya cukup besar. Lebih dari 1 mm. Kemudian ada namanya
mikroplankton, dia berukuran kurang dari 1 mm dan dapat tertangkap dengan jaring plankton berukuran mata jaring 0,06 mm. Kemudian ada namanya nanoplankton berukuran 0,005 sampai 0,06 mm. Dan ultraplankton yang paling kecil itu berukuran kurang dari 0,005 mm ya. Ini sangat kecil sekali ya, jadi hanya bisa kita amati itu di bawah mikroskop. Jadi kalau kita mengamati langsung itu tidak bisa, harus menggunakan namanya mikroskop ya. Oke, kemudian lanjut. Kemudian berdasarkan tempat hidup, ini nanti Bapak akan share di ininya, di grup ya, berkaitan dengan mata kuliah hari ini. Kemudian limnoplankton ya, berdasarkan tempat hidupnya dibagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah limnoplankton. Itu adalah plankton yang hidup di danau atau di air tawar ya, jadi namanya limno. Jadi kalau ada yang mengambil mata kuliah limnologi, berarti itu adalah berkaitan dengan danau dan sungai ya. Yang limnoplankton adalah plankton yang hidup di danau. Kemudian ada namanya haliplankton. Jadi hali itu adalah air asinnya, adalah plankton yang hidup di air asin ataupun di laut ya. Kemudian ada lagi namanya hipal mikroplankton, adalah plankton yang hidup di tambak, di air payau. Air payau itu dia kalau sudah belajar tentang kadar garam, salinitas, dan ada namanya air laut, kemudian payau dan tawar ya. Kalau dia air laut itu dia biasanya kisaran salinitasnya 15 sampai 40 ppt per 1000 ya. Kemudian kalau di air payau dia itu kisaran 10 sampai 15. Kemudian di tawar itu adalah salinitas misalnya 0 sampai 5. Seperti itu ya. Kemudian ada namanya haleoplankton, plankton yang hidup di kolam-kolam. Kemudian potamoplankton, plankton yang hidup pada air yang mengalir atau di sungai. Oke. Ini jenis-jenis planktonnya. Nah, kemudian plankton ini juga dia hidup di setiap kedalaman itu. Kedalamannya. Nah, seperti inilah kalau kita lihat bagian-bagian lautannya, ini sudah kalian dipelajari di dasar-dasar perikanan ataupun juga di dasar-dasar oceanografi. Seperti inilah kondisi dasar laut ya. Jadi dari pelagik sampai ke hadal ya. Jadi dari kedalaman, dari permukaan sampai ke kedalamannya. Nah, dari kedalaman sampai permukaan ini hiduplah berbagai macam organisme ya, termasuk plankton. Nah, berbagai kolom air ini akan dihuni oleh jenis plankton yang berbeda. Kenapa berbeda? Karena dia memerlukan kondisi ekologi yang sesuai dengan jenis planktonnya ya. Jadi makanya dia berbeda-beda ya untuk proses adaptasinya. Nah, berdasarkan secara vertikal ini dibagi menjadi kurang lebih 4 penggolongan. Yang pertama adalah epiplankton, yaitu plankton yang hidup di daerah epipelagik, yaitu pada kedalaman 20 sampai 120 meter ya. Namanya adalah epiplankton. Kemudian yang kedua adalah mesoplanktonnya, plankton yang ditemukan pada daerah mesopelagik, kedalaman sekitar 100 sampai 300 meter. Kemudian infaplankton, plankton yang terdapat pada infapelagik, kedalaman 500 sampai 600 meter. Kemudian batiplankton, ini adalah plankton yang hidup di kedalaman yang lebih besar, yaitu lebih dari 600 meter ya. Oke. Nah, kemudian ini yang penting juga berdasarkan siklus hidupnya, plankton itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah holoplankton. Holoplankton itu adalah organisme yang seluruh hidupnya bersifat planktonik. Ya, seperti misalnya diatoma ya, seperti misalnya diatoma, salah satu jenis fitoplankton. Dia memang selama hidupnya itu dia tidak pernah besar, dia tidak pernah menjadi spesies yang bisa berenang, bisa bisa terbawa arus. Jadi memang dia selama hidupnya itu adalah sebagai seorang plankton ya,
Ya, makanya dia digolongkan sebagai namanya holoplankton. Di holoplankton itu organisme yang seluruh hidupnya bersifat planktonik ya, seperti misalnya yang Bapak jelaskan tadi, diatoma ya, diatoma, Nitsia, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga yang namanya meroplankton. Jadi meroplankton itu adalah organisme yang sebagian dari siklus hidupnya, khususnya pada masa larva itu bersifat planktonik, dan setelah dewasa dapat bersifat nekton atau bentos. Misalnya adalah larva udang atau larva ikan. Ya, jadi ikan-ikan yang di laut, kerang, kemudian krustasea, itu semua adalah meroplankton. Ya, dia termasuk planktonnya. Jadi ikan-ikan di laut itu pada saat kapan dikatakan plankton? Pada saat dia masih larva. Jadi pada saat dia masih larva, ikan-ikan, udang, dan apa namanya organisme lainnya, dia itu adalah masih kategori plankton, ya masih kategori plankton dan digolongkan sebagai meroplankton. Ini tolong diingat ya, diingat baik-baik ya. Jadi meroplankton itu adalah organisme yang sebagian dari siklus hidupnya, yaitu khususnya pada masa larva, itu dia bersifat planktonik. Nah, apa artinya planktonik? Yang tadi ya, jadi artinya itu dia tidak bisa berenang, terbawa oleh arus ya, seperti itu. Ya. Oke, paham ya sampai di sini ya, kaitan dengan meroplankton. Oke, kita lanjut. Kemudian apa saja peranan plankton? Yang pertama adalah produsen terbesar di ekosistem perairan. Ini sebagian besar, ini tadi sudah Bapak singgung di awal ya, bahwa plankton ini adalah produsen. Nah, produsen itu artinya dia menciptakan makanannya ya. Produsen itu adalah memproduksi. Jadi dia itu memproduksi makanannya, jadi memproduksi makanan untuk hewan-hewan yang lain. Ya, jadi produsen itu adalah peranan plankton yang pertama adalah produsen terbesar dalam ekosistem perairan. Kemudian yang kedua adalah ini masih yang lanjut yang tadi ya. Jadi ada penelitian yang menyatakan bahwa kurang lebih 95% produksi primer di laut itu berasal dari fitoplanktonnya. Jadi betul ya, jadi bahwa sebagian besar di laut itu makanan produktivitas primer namanya ya, produktivitas primer itu berasal dari fitoplankton. Jadi memang ketergantungan terhadap plankton ini sangat besar ya. Jadi kalau tidak ada plankton, mungkin sudah tidak ada lagi ikan-ikan di laut ya, ataupun organisme yang lain. Oke, kemudian yang kedua adalah penyambung mata rantai makanan ekosistem perairan zooplankton. Jadi zooplankton ini adalah dia akan memangsa fitoplankton, sehingga zooplankton ini adalah penghubung mata rantai makanan antara produsen dan konsumen. Nah, kalau kita mungkin nanti di mata kuliah biologi perikanan, kalau kita membedah ikan, kemudian mengamati saluran pencernaan, dalam hal ini saluran pencernaan itu adalah usus dengan lambung ikan, kita mau mengamati apakah ikan tersebut dia makannya apa, misalnya ikan baronang misalnya yang tinggal di Polewali, mau mengetahui dia makanannya apa, kalian sisa bedah ikannya, kemudian ambil usus dan lambung, kita keluarkan isi perutnya, kemudian kita larutkan ke dalam formalin, kita amati di mikroskop, itu nanti kita akan amati semua jenis-jenis makanan yang ada di dalam usus dan lambung tersebut. Nah, sebagian besar mungkin kalau untuk misalnya baronang itu akan mendapatkan jenis-jenis fitoplankton ya, jenis-jenis fitoplankton, kemudian zooplankton. Itu kita bisa identifikasi jenisnya seperti apa ya. Nah, inilah yang membuktikan bahwa zooplankton ini adalah penyambung mata rantai antara produsen dan konsumen. Jadi sebelum dikonsumsi oleh ikan, maka ada namanya dulu zooplankton ya. Kemudian lanjut saja. Kemudian yang terakhir adalah pakan alami. Nah, ini kaitannya dengan adik sekalian. Mengapa mata kuliah plankton ini sangat penting? Karena kita di budidaya ini ikan itu pada sebelum kita berikan pakan buatan, maka yang paling penting yang kita berikan adalah pakan alami ya. Jadi pakan alami itu artinya adalah pakan yang tersedia di alam. Jadi makanannya di alam itu seperti apa? Nah, itulah yang kita akan berikan. Nah, pakan alami itu adalah
plankton ya. Pakan alami itulah yang adalah plankton ya. Kenapa pakan alami baik untuk budidaya? Karena yang pertama adalah kandungan gizi yang sangat baik ya. Kandungan gizi yang sangat baik, kondisinya mirip dengan di habitatnya, kemudian ukurannya kecil, dan kandungan nutrisinya yang banyak. Kemudian sudah banyak sekali jenis fitoplankton ataupun plankton yang sudah dibudidayakannya, seperti misalnya Skeletonema, kemudian Nanocropis dan Spirulina ya, Chlorella dan sebagainya. Ini adalah jenis-jenis fitoplankton yang sudah bisa dibudidayakan. Nah, ada sekalian, pernah tidak kalian berpikir bagaimana caranya ikan bandeng ini bisa dipelihara ya? Ikan bandeng itu kan dulu kan dia ikan air laut ya, ikan air laut tiba-tiba dimasukkan di tambak kemudian dipelihara. Itu seperti apa ininya? Kenapa bisa ya seperti apa ya? Salah satu faktor penting adalah untuk budidaya itu adalah melihat kebiasaan makan ikan. Jadi untuk kita membudidayakan suatu spesies, yang pertama sekali adalah kita harus tahu dia makanannya apa, makanan alaminya apa ya, makanan alaminya apa. Di alam itu dia sebenarnya mengkonsumsi jenis apa ya. Nah dari situlah kita dapat mengambil sebuah kesimpulan apakah misalnya hewan tersebut adalah pemakan plankton atau dia zooplankton, sehingga nanti pada saat budidayanya itu kita bisa menyesuaikan dengan jenis plankton yang dikonsumsi oleh si ikan tersebut, si ikan yang dibudidayakannya. Itulah yang menjadi dasar mengapa plankton ini sangat penting untuk dipelajari ya, khususnya sebagai pakan alami di budidaya perairan atau di jurusan aquaculture ya. Kemudian lanjut. Nah ini adalah beberapa jenis fitoplankton yang sudah dibudidayakannya. Pertama adalah diatomae, dari jenis diatomae, kemudian ada juga dari jenis Chlorophycia ya. Kemudian juga ada beberapa jenis zooplankton. Jenis-jenis zooplankton yang sudah banyak dibudidayakan. Yang pertama itu adalah Potiver. Potiver itu adalah contohnya adalah Branchionus. Kemudian Caladocera itu adalah Moina, NSP. Kemudian Branchiopoda adalah Artemia. Dan juga berbagai jenis-jenis plankton lainnya ya, seperti Infusoria, jenis-jenis nyamuk. Kemudian Balanus, Arbacea dan lain-lain. Nah ini ada nanti akan familiar. Mungkin kalau sekarang ini belum terlalu familiar dengan jenis-jenis pakan yang Bapak sebutkan ini. Jenis-jenis planktonnya, Potiver, Caladocera, Branchiopoda, Artemia, Moina, Daphnia. Nah itu nanti kalian akan familiar sekali dengan nama-nama jenis-jenis zooplankton yang Bapak sebutkan tadi. Karena mungkin nanti akan ada yang melakukan penelitian terkait dengan plankton ataupun terkait dengan fitoplankton ya. Nah seperti ini nanti yang akan kalian lakukan di lapangannya. Nah kemarin ini Bapak baru saja membimbing 6 orang mahasiswa PKL seniornya kalian angkatan 2017 yang mengambil tema tentang plankton. Jadi ada yang mengambil tema tentang dia mengambil praktek kerja lapang. Jadi praktek kerja lapang itu kalian dikirim, bukan dikirim kalian ya, istilahnya dikirim lah. Kalian dikirim nanti semester 6 itu, kalian akan dikirim ke instansi, ke balai, ataupun ke tempat-tempat usaha yang lainnya untuk menerapkan apa yang kalian sudah dapatkan selama proses kuliahan. Nah kemarin mahasiswanya Bapak itu Bapak dapatkan 6 orang bimbingannya Bapak itu, dia praktek kerja lapangnya selama 40 hari di PT Saputli di Benur Kita di Baru, Kabupaten Baru, jadi pembenihan udang. Nah salah satu pakan yang dibudidayakan di sana adalah pakan alami ya, jadi dia membudidayakan pakan alami. Dan ada beberapa bimbingannya Bapak itu yang mengambil judul praktek kerja lapang terkait dengan teknik budidaya beberapa jenis pakan alami ataupun fitoplankton ya, atau plankton yang ada yang mengambil Artemia, kemudian ada yang Thalassiora,
kemudian ada yang chlorella, dan ada beberapa yang lainnya. Nah, itu adalah sangat bagus sekali ya, sangat bagus sekali karena menjadi dasar untuk kegiatan proses budidaya ya. Nah, ini gambar-gambarnya ya, yang Bapak sempat tadi jelaskan, ada Brachyonus, Muina, Daphnia, Artemia, Infusoria, jentik nyamuk, larva-larva teritip, bintang laut, dan tiram. Ini yang bisa kita budidayakan ya, bisa kita budidayakan dan bisa kita jadikan sebagai pakan alami untuk ikan. Oke, karena waktunya sisa 5 menit dari time limit kita 40 menit ya, jadi kita bisa leave ya, bisa leave. Kita lanjut ke sesi yang ketiga ya. Oke.